Perbedaan benih pepaya lonjong, buahnya bulat, dan buahnya bunga. Ini jenis bunga, ini jenis buah bulat, dan ini jenis buah lonjong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta tani Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya para pecinta tani budidaya tanaman pepaya. Saya dari Agrobiotani atau Biotani Aceh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan para klien yang ada di Facebook, YouTube maupun di TikTok. Pertanyaan mereka adalah, Pak, tolong buatkan perbedaan benih pepaya, yang mana yang bulat, yang mana lonjong, dan yang mana jadikan bunga. Nah, sekarang telah saya sortir bibit pepaya California, yang mana lonjong, yang mana bulat, dan mana yang akan jadikan bunga. Nah, ini semuanya perlu proses. Prosesnya lama sekali kalau kita menjadi seorang jadi pembibitan, khususnya pembibitan bunga pepaya. Yang pertama, kita yang mana benar-benar memilih buah yang mana menjadikan jadi bibit yang unggul. Yang kedua, umurnya batang yang cocok kita jadikan buahnya bibit, umur batang umurnya berapa. Yang ketiga, setelah kita potong, kita belahkan menjadi 3 bonggol, ujung, kita ambillah tengah. Sebagaimana tutorial yang sudah saya buat yang lalu-lalu. Setelah kita ambilkan tengah, kita rendam. Setelah kita rendam, habis itu kita sortir lagi, pakai lagi syarat-syaratnya, ada yang garam, timbul lagi, habis itu kita jemur lagi. Banyak prosesnya lah. Kalau kita jadi penelitian itu prosesnya cukup lama. Tidak cukup kita setahun, minimalnya setahun setengah ataupun 2 tahun untuk menjadi seorang pembibitan yang unggul, pembibitan bibit pepaya. Nah, langsung saja saya terangkan hasil dari pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan kita yang baik yang ada di Facebook, di YouTube maupun di TikTok. Mudah-mudahan ini menjadi suatu informasi yang bermanfaat, khususnya bagi yang suka berbisnis dalam pembibitan bibit pepaya. Langsung saja akan saya terangi. Let's go. Para pencinta tani seluruh Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya para pecinta tani di bagian tanaman pepaya. Nah, kita langsung saja membuka rahasia perbedaannya bibit pepaya lonjong dan bibit pepaya bulat dan jadi bunganya. Ada bibit lonjong, ada bibit buah bulat, dan akan muncul ada juga pohonnya muncul bunga. Nah, memang waktu kita sortirnya bibit ini semuanya tidak segampang yang kita kira. Makanya sulit karena kita butuh penelitian. Habis kita butuh penelitian, kita contoh, kita tanam, kita lihat lagi hasilnya, dan habis itu kita sortirnya lagi, dan berapa kali kita sortir sehingga hasilnya benar-benar berkualitas bibit-bibit unggul. Nah,
Sekarang saya akan memperlihatkan perbedaan mana contohnya bibit pepaya lonjong, bibit pepaya bulat, dan bibit ini apabila kita tanam akan muncul bunga. Nah, kita perhatikan dengan baik. Bibit pepaya lonjong itu sudah saya pilih, sudah saya sortir. Buahnya, benihnya ini, bibitnya ini agak lonjong-lonjong, tidak bulat, tapi lonjong. Walaupun ada satu di sini agak bulat, tidak sempurna 100% saya sortir, karena nggak sanggup saya sortir terlalu banyak. Intinya bahwa kalau caranya kita memilih bahwa buahnya lonjong semuanya, kita harus benar-benar memilih bibit yang ukurannya lonjong. Itu dia. Sedangkan yang ini, bibitnya bulat-bulat. Ini bulat, rata-rata bulat. Nah, kita harus sortir, buahnya bulat-bulat. Nah, itu perbedaannya bibit pepaya lonjong dan bibit pepaya bulat. Sedangkan yang ini bibit buahnya nggak jadi buah, dia jadinya bunga. Nah, coba perhatikan dengan betul. Kenapa dia jadi bunga? Dia serabutnya ini ditebal. Serabutnya ini tebal. Seperti mata apa nih? Kita lihat mata waktu kita kukus kelapa kan ada pakai mesin. Ini tebal ya. Coba perhatikan tebal. Tebal kayak gabus. Pori-porinya tebal. Sedangkan ini pori-porinya mulus, mulus tipis, berkilat, mulus tipis berkilat. Sedangkan ini tebal, sangat tebal. Ini dia jadi bunga, tidak jadi buah. Ini jadi bunga dia, tidak jadi buah. Sedangkan ini jadi buah, tapi buahnya bulat. Kenapa bulat? Karena bibitnya tidak lonjong, buntutnya bulat, maka kita sortir. Nah, ini butuh penelitian. Kenapa? Setelah kita sortir gini, kita akan uji coba tanam lagi. Tanam 3 perbedaan. Sebagian kita tanam yang ini, sebagian kita tanam yang ini, sebagian kita tanam yang ini. Waktu dia 4 bulan kemudian ataupun 3 bulan setengah kemudian, dia akan muncul hasilnya. Kalau ini akan muncul buahnya lonjong. Jadi buahnya itu lonjong. Sedangkan ini jadi buahnya nanti bulat. Sedangkan ini jadi bunga. Kalau ini 2 bulan setengah ataupun 3 bulan udah muncul bunga. Kalau bunga dia cepat muncul hasilnya. Kalau bunganya seperti ini, kita pilih berarti dia agak tebal, seperti berbusa, tidak berkilat. Kasar. Kalau ini halus. Kalau ini bulat. Nah, itulah perbedaannya bibit pepaya lonjong, bibit pepaya bulat, dan bibit buahnya jadi bunga.
Nah, itu sudah saya jawab pertanyaan-pertanyaan komentar yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube ataupun yang ada di Instagram maupun yang ada di TikTok. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat baik untuk saya sendiri maupun rekan-rekan para pecinta tani Indonesia dimanapun Anda berada. Nah, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di Facebook dan di TikTok bahwa apa penyebab kenapa tidak bisa kita ambil benih yang terapung waktu kita rendam. Itu nanti akan saya buat tutorial yang baru, tapi sekarang jangan lupa Anda like, subscribe, komen dan share ya, supaya bisa mengupdate video-video tutorial yang selanjutnya yang mengenai tentang kenapa benih waktu kita rendam yang terapung itu tidak bagus kita jadikan bibit. Itu nanti ke video tutorial selanjutnya. Mudah-mudahan ini jadi manfaat bagi rekan-rekan semuanya maupun saya sendiri ya. Nah, itulah penyebabnya kenapa waktu kita sortir itu lama. Kita buat penelitian itu lama. Karena setelah kita buat penelitian, setelah kita sortir, kita tanam uji cobanya. Kita lihat hasilnya. Ada banyak yang salah. Jadi sortir lagi. Kita sortir lagi, kita buat penelitian lagi, tanam lagi, tunggu lagi sampai 6 bulan. Baru nampak hasilnya. Nah, baru kalau sudah benar-benar hasilnya, nah baru kita buat bibit yang sebenarnya, kita sortir yang sebenarnya, baru bisa kita jadi seorang pembibitan. Jadi bibit ini bisa kita jual, bibit siap tanam. Nah, bukan semudah yang kita kira bahwa buat bibit ini sangat mudah. Dan sebelum ini pun kita sangat sulit. Kenapa? Karena bagaimana caranya kita mengambil bibit ini dari buah umur berapa cocok kita tanam, kita ambil jadi bibit, dan bentuk buah macam mana kita ambil bibit. Nah, itu banyak prosesnya. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi para pecinta tani budidaya tanaman pepaya. Sekian, terima kasih. Para pecinta tani Indonesia dimanapun Anda berada, khususnya bidang perkebunan pertanian budaya tanaman pepaya. Sekian tutorial yang dapat saya berikan. Banyak lagi yang lainnya ya. Apa pengaruhnya bibit hitam dan bibit tidak hitam? Banyak prosesnya. Setelah itu seperti saya bilang tadi, apa perbedaan, kenapa tidak bisa kita ambil benih waktu kita rendam yang terapung? Kenapa kita ambil harus yang terendam benihnya? Banyak prosesnya. Maka dari itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share biar saya bisa membuat update video-video yang terbaru lanjutan daripada pembibitan ini. Sekian dari saya, lebih kurang saya minta maaf. Saya dari Agrobiotani ataupun Biotani Aceh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.